Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua yang saya sayangi, kali ini kita akan belajar tentang fil hadiqah, di dalam kebun atau di kebun. Tapi sebelumnya mari kita awali belajar kita dulu dengan membaca basmalah bersama wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa santri-santri semua buka halaman 14 dan 15. Di situ disajikan tentang beberapa mufrodat atau kosakata yang baru. Ad-darsusani atau pelajaran kedua kali ini kita akan membahas tentang fil hadiqah, yaitu di kebun. Sebenarnya kemarin kalau tidak salah sudah kita artikan beberapa kosakatanya, tapi untuk mempermudah mari kita ulang kembali. Al-ibaratul jadidah atau kata-kata yang baru. Yang pertama hadiqotun, itu artinya kebun. Terus bawahnya sajaratul wardi, artinya pohon mawar. Wardi itu mawar. Sajaratul maus, selanjutnya itu artinya pohon pisang. Bawahnya ada birkah atau birkatun, artinya kolam. Terus ada nafuroh atau nafurotun, artinya air mancur. Ada sampingnya, yang samping atas itu sajarotun, artinya pohon. Terus ada sajarotul yasmin, artinya pohon melati. Sajarotun itu pohon, al yasmin itu artinya melati. Terus bawahnya ada sajarotul burtukol atau pohon jeruk. Terus bawahnya lagi ada samakun yang artinya ikan. Dan yang terakhir itu ada surul hadiqah. Surul itu artinya pagar. Kalau hadiqah taman, berarti pagar taman. Itu tadi untuk mengingat-ingat kembali kita tentang mufrodat yang baru. Kemudian kalian buka halaman 16. Jangan lupa kalau ada kata-kata yang baru yang sekiranya belum hafal boleh ditulis, atau malah Pak Zaini anjurkan untuk ditulis biar tidak lupa. Terus kita beranjak ke al-hiwar atau percakapan biasa. Dalam setiap bab pasti ada mufrodat atau al-ibaratul jadidah ya, kosakata baru. Nanti ada al-hiwar percakapan, dan ada al-qiraah bacaan. Kemudian ada targib. Kalau kelas 5 sudah mulai ada targibnya atau gramatikal. Oke, al-hiwarul awal, percakapan pertama. Ya, Pak Zaini bacakan dulu. Nanti seperti biasa kalian tulis artinya. Zaid, sobahul khair ya Ahmad. Ahmad, sobahun nur ya Zaid. Zaid, hayya bina natamasya ilal hadiqah. Ahmad, hadir. Madza fil hadiqah? Zaid, fil hadiqah asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu dzalik. Ahmad, hayya bina nazhab al-an. Ya, sobahul khair itu pasti kalian sudah tahu artinya. Ini pelajaran kelas 1 ya. Zaid, sobahul khair ya Ahmad. Sobahul khair itu artinya selamat pagi. Sobahul khair itu selamat pagi. Wahai Ahmad, ya Ahmad, wahai Ahmad. Sobahul khair ya Ahmad, selamat pagi wahai Ahmad. Ahmad menjawab, sobahun nur ya Zaid, selamat pagi juga wahai Zaid. Nah, kalau ada seseorang yang memulai percakapan dengan ungkapan sobahul khair, dijawabnya nanti dengan sobahun nur. Sobahul khair dan sobahun nur artinya sama-sama selamat pagi. Kemudian bawahnya Zaid, hayya bina natamassa ilal hadiqah. Hayya bina itu artinya ayo, suatu ajakan ya. Natamassa, tamassa itu artinya jalan-jalan ya. Berarti kalau natamassa ketambahan nun di depannya atau fi'il mudhari' ini menjadi kita, artinya natamasa menjadi kita jalan-jalan. Ilal hadiqah, ke hadiqah itu tadi apa? Taman ya. Hadiqah itu taman atau kebun. Kalau di sini itu makanya kebun.
Oke, kita ikut yang di sini saja, ke kebun berarti ya hadikoh ya. Hayya bina natamassa ilal hadikoh. Ayo kita jalan-jalan ke kebun. Ahmad menjawab hadir. Madza fil hadikoh? Ahmad itu menjawab hadir. Hadir itu artinya sebenarnya kalau diartikan secara letterlek, secara bahasa itu artinya orang yang hadir. Tapi hadir berarti ayo. Hadir itu artinya ayo. Itu kalau diartikan menyesuaikan dengan teks bacaannya, ya. Tapi kalau secara letterlek, hadir itu artinya orang yang datang. Hadir, ayo. Madza fil hadhiqah? Madza itu kata tanya, artinya apa? Fil hadhiqah, di dalam kebun. Hadir, madza fil hadhiqah? Ayo. Apa yang ada di dalam kebun? Apa yang ada di dalam kebun? Zaid menjawab, fil hadiqah asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu zalik. Fil hadiqah artinya tadi di dalam kebun ya. Asjarun itu artinya pohon-pohon, pohon-pohon. Kalau sajarun itu artinya pohon, tapi kalau asjarun itu merupakan bentuk jamak atau yang menunjukkan makna banyak dari sajarun. Asjarun. Nah, rumpun katanya itu sama biasanya kalau jamak. Kalau mufradnya atau bentuk tunggalnya itu sajarun atau sajarotun. Bentuk jamaknya asjarun, berarti menjadi pohon-pohon. Wa birkatun. Birkah itu artinya apa tadi? Birkah itu kolam. Wa nafuratun dan air mancur. Wa ghairu zalik dan selain itu atau dan lain-lain. Fil hadhiqah asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu zalik. Di dalam kebun ada pohon-pohon, koma. Kalau wawu koma biasanya di bahasa Arab digambarkan dengan wawu. Ada pohon-pohon, terus kolam, terus air mancur dan lain-lain. Fil hadhiqah asjarun wa birkatun wa nafiratun wa ghairu zalik. Di dalam kebun ada pohon-pohon, ada kolam, ada air mancur dan lain-lain. Kemudian Ahmad menjawab, Ahmad, hayya bina nazhab al-an. Hayya bina itu artinya ayo. Nazhab itu berasal dari kata zahaba. Zahaba itu pergi. Pergi ya, atau berangkat, boleh. Kemudian di depannya itu tertambah huruf nun menjadi kita. Kemarin kan sudah kalau tidak salah pembahasan tentang fi'il mudhari', yang mana kalau ketambahan nun berarti menjadi kita, kalau ketambahan hamzah atau misalnya azhabu menjadi saya pergi. Kalau nun nazhabu kita pergi. Kalau ta tazhabu kamu pergi. Terus kalau yadhabu berarti dia pergi. Hayya bina nazhab al-an. Ayo kita pergi sekarang. Al-an itu artinya sekarang. Al-an ya, atau al-ana itu artinya sekarang. Kemudian menuju ke al-hiwarusani atau percakapan kedua. Di situ juga masih ada sebuah percakapan atau dialog antara Zaid dan Ahmad. Zaid, ungzur tilkal hadiqah. Kemudian Ahmad menjawab, al-hadiqatu jamilah wa wasi'ah atau jamilatun wa wasi'atun. Zaid, al-hawa huna naqiyun. Al-hawa huna naqiyun. Boleh. Seperti itu boleh dibaca huruf a harokat akhirnya boleh, tidak juga boleh ketika dalam percakapan. Ahmad, matilka ya Zaid, matilka ya Zaid. Zaid, tilka birkah fiha asmakun wa nafuratun. Ahmad, al-birkah jamilah ana uhibbuha. Ya. Pak Zaini artikan. Al-hiwarusani percakapan kedua. Zaid, ungzur tilkal hadiqah. Ungzur. Ungzur itu artinya lihatlah. Ini kata perintah ya. Biasanya kalau yang huruf akhirnya disukun, ungzur, uktub, iqra, itu artinya biasanya menunjukkan kata perintah. Ungzur lihatlah, iqra bacalah, uktub tulislah. Ungzur lihatlah. Tilka itu artinya itu, kemarin sudah ya. Hadza itu, hadza sama hadhihi, zalika sama tilka. Tilka itu artinya itu, tapi untuk yang mu'annas. Kenapa kok pakainya tilka? Karena sesudahnya itu nanti mu'annas al-hadiqah. Nah, hadiqah itu kan mu'annas. Dari mana tahu mu'annas? Karena ada tamar butohnya. Al-hadiqah itu loh, yang tak itu tamar butohnya.
Ungzur tilkal hadiqah. Zaid memerintahkan ke Ahmad, lihatlah kebun itu. Lihatlah kebun itu, atau lihatlah itu kebun. Tapi kalau lebih baik itu lihatlah kebun itu, nanti bisa dibalik-balik kalau menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang penting maksudnya sama dan bisa lebih memahamkan. Terus Ahmad menjawab, al-hadiqah jamilah wa wasi'ah. Al-hadiqah artinya kebun, jamilah artinya bagus atau indah. Indah boleh, bagus boleh. Wa wasi'atun, wa wasi'atun. Wasi itu artinya luas, wasi'ah itu luas. Berarti al-hadiqah jamilah wa wasi'ah. Kebun itu bagus dan luas. Kebun bagus dan luas. Ungzur tilkal hadiqah, lihatlah kebun itu. Al hadiqatu jamilah wa wasi'ah, kebunnya atau kebun luas dan bagus dan luas. Kemudian Zaid menjawab lagi, al hawa huna naqiyun. Al hawa huna naqiyun. Nah, al hawa itu artinya angin. Tahu hawa kan itu kita sering mendengar di dalam bahasa Indonesia ya. Di Indonesia itu sering mendengar al hawa, atau di Jawa juga ya al hawa. Al hawa itu artinya angin atau udara boleh. Huna itu artinya di sana. Huna itu artinya di sini. Al hawa huna naqiyun. Kalau di sana itu ada tambahan kaf, artinya menjadi hunaka, itu di sana. Kalau huna itu artinya di sini. Al hawa huna naqiyun, al hawa huna naqiyun. Udara huna di sini, naqiyun. Naqiyun apa artinya? Itu di bawah ada loh, di bawah. Tidak, nanti di selanjutnya. Naqiyun itu artinya, nanti pas ini carikan. Naqiyun itu artinya jernih. Tapi kayaknya di sini itu harusnya ya, kemungkinan itu harusnya sofin, murni harusnya kemungkinan. Tapi ya sudahlah, kalau di teks adanya kayak gini kita ikut. Al hawa huna naqiyun. Udara di sini jernih. Udara di sini itu jernih. Kemudian Ahmad menjawab lagi, matilka ya Zaid, matilka ya Zaid. Tilka itu ya. Ma itu kata tanya, artinya apa? Atau istifham kalau bahasa Arabnya. Yang digunakan untuk bertanya itu namanya isim-isim istifham, kata tanya. Matilka ya Zaid, apa itu wahai Zaid? Apa itu wahai Zaid? Zaid menjawab, tilka birkah fiha asmakun wa nafuratun. Itu birkah. Kok makanya tilka enggak zalika? Karena birkah itu mu'anas. Taunya mu'anas dari mana? Ada tamarbutohnya. Tilka birkah itu kolam. Fiha, fiha itu di dalamnya. Ha itu artinya nya, tapi untuk yang mu'anas. Kalau yang nanti yang kembalinya itu ke mudzakkar menjadi fihi. Fiha asmakun. Itu kalau la ala shawab atau tidak salah itu harusnya ditanwin asmakun, bukan asmaku. Wana furotun. Ya. Fiha di dalamnya, asmakun itu artinya ikan-ikan. Asmakun itu merupakan bentuk jamak dari kata samakun. Samakun itu artinya cuma ikan. Satu ikan berarti ya mufrad. Mufrad itu tunggal. Tapi kalau asmakun itu artinya ikan-ikan, berarti lebih dari 3 kalau jamak ya dalam bahasa Arab. Kalau 2 itu nanti tasniyah. Kalau lebih dari 2, 3 ke atas itu masuknya jamak. Berarti asmakun itu ada ikan-ikan, yang pasti ikannya itu lebih dari 3 ya. Fiha asmakun, di dalamnya ada ikan-ikan. Wa nafuratun, dan nafuro apa? Air mancur. Tilka birkah fiha asmakun wa nafuratun, itu kolam, di dalamnya ada ikan-ikan dan air mancur. Kemudian Ahmad menjawab, Ahmad, al birkatu jamilah ana uhibbuha. Al birkatu jamilah ana uhibbuha. Al birkah itu artinya tadi kolam, jamilah bagus atau indah. Tapi kalau kolam bagus ya, kemungkinan makanya mengartikannya bagus.
Al birkah jamilah. Kolam itu bagus, kolam itu bagus, kolam bagus. Ana uhibbuha, anak itu saya. Uhibbu, saya suka. Ha, kembalinya ke birkah, maka makanya ha. Uhibbuha, menyukainya, menyukainya. Hub itu bisa bermakna suka, bisa bermakna cinta juga bisa. Uhibbur rasul berarti cinta rasul. Gitu. Al birkah jamilah ana uhibbuha. Kolam bagus, kolam itu bagus, saya menyukainya. Lanjut ke al-hiwarus salis, masih semangat ya, semangatlah. Al-hiwarus salis itu percakapan ketiga, masih antara Ahmad dan Zaid. Ahmad, madza bijanibil birkah? Zaid, janibal birkah asjarun minha sajaratul wardi wa sajaratul yasmin atau yasamin wa sajaratul maus wa ghairu dzalik. Wa ma haulal hadhiqah? Ahmad ya. Wa madza haulal hadhiqah? Ahmad. Zaid menjawab haulal hadhiqah surul hadhiqah. Ya. Ahmad kita artikan madza bijani bil birkah. Madza itu apa? Kata tanya. Bijani bil birkah, janib itu artinya di sisi atau samping. Birkah kolam. Madza bijani bil birkah, apa di samping kolam atau apa yang ada di samping kolam? Zaid menjawab janibal birkah asjarun. Janibal birkah, di sisi atau di samping kolam ada pohon-pohon. Asjarun pohon-pohon. Minha itu artinya di antaranya. Di antaranya. Sajaratul wardati, tadi apa? Pohon mawar. Wasajaratul yasamin atau yasmin, itu pohon yasmin apa tadi artinya ya? Melati ya. Yasmin itu melati kalau tidak salah. Yasmin itu melati ya. Sajaratul yasmin, pohon melati. Wa sajaratul maus, pohon pisang. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Zaidjani bal birkah asjarun, di sisi atau di samping kolam ada pohon-pohon. Minha sajaratul wardah, di antaranya pohon mawar. Wa sajaratul yasamin atau yasmin, dan kemudian pohon melati. Wa sajaratul maus, pohon pisang. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Ahmad, wa madza haulal hadhiqah, dan apa yang ada di, kalau haul itu sekitar, haul itu sekitar taman atau kebun ya, kebun tadi artinya. Wa madza haulal hadhiqah, dan apa yang di samping taman atau kebun, kebun saja kita mengartikannya. Wa madza haulal hadhiqah, dan apa yang ada di sekitar kebun. Zaid menjawab haulal hadhiqah surul hadhiqah. Haulal hadhiqah artinya di sekitar kebun. Surun itu artinya pagar. Al hadhiqah taman, berarti surul hadhiqah pagar taman. Haulal hadhiqah ada di sekitar kebun, ada pagar kebun, berarti kebunnya itu dipagar. Tuh ya, itu tentang al-hiwar. Kemudian kita menuju ke al-hadhiqah, ke al-qiraah. Al-qiraah masih tentang fil hadhiqah. Al-qiraah itu artinya bacaan. Menu kita selanjutnya adalah tentang al-qiraah, tentang al-bacaan. Tadi sudah al-hiwar, sekarang al-qiraah. Fil hadhiqah, Pak ini bacakan dulu. Tilka hadhiqah, al-hadhiqatu jamilatun wa wasi'atun, fiha asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu dzalik. Amma minal asjarul hadhiqah kasiratun, mislu sajaratul wardah wa sajaratul yasmin wa sajaratul maus wa sajaratul burtuqal wa ghairu dzalik. Fi wasatil hadhiqah birkatun, fiha asmakun wa nafuratun, al ma'u fil birkah naqiyun, al hawa fil hadhiqah safin, haulal hadhiqah surul hadhiqah. Ya, kita artikan dulu. Fil hadhiqah, di kebun atau di dalam kebun.
Tilka hadiqah, tilka itu kebun, tilka hadiqah itu kebun. Al hadiqatu jamilatun wa wasi'atun. Al hadiqatu kebun, jamilatun bagus atau indah, wa dan artinya dan, wa wasi'atun luas. Al hadiqatu jamilatun wa wasi'atun kebun itu luas, bagus dulu ya. Kebun itu bagus dan luas. Fiha asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu dzalik. Fiha di dalamnya asjarun ada pohon-pohon, wa birkatun dan kolam, wa nafuratun dan air mancur, wa ghairu dzalik dan selainnya atau dan lain-lain. Fiha asjarun wa birkatun wa nafuratun wa ghairu dzalik. Di dalamnya ada pohon-pohon, terus kolam, air mancur dan lain-lain. Amma min asjarul hadiqah kasiratun mislu sajaratul wardah sampai akhir. Amma min asjarul hadiqah, adapun dari pohon-pohon yang ada di kebun, maksudnya itu setengah dari atau sebagian dari pohon-pohon yang ada di kebun. Amma min asjarul hadiqah, sebagian pohon-pohon yang ada di kebun, kasiratun. Seperti ini. Amma min asjarul hadiqah kasiratun. Adapun pohon-pohon di kebun itu banyak. Amma itu artinya adapun, min artinya dari, asjarul hadiqah pohon-pohon di taman itu kasiratun banyak. Adapun dari pohon-pohon di taman itu banyak. Maksudnya pohon-pohon di taman itu ada banyak. Mislus sajaratul wardah. Misalnya, mislu itu misal atau contoh ya. Contohnya sajaratul wardah, pohon mawar, wasajaratul yasmin dan pohon melati, wasajaratul maus dan pohon pisang, wasajaratul burtukol dan pohon jeruk, wa ghairu dzalik dan lainnya. Fi wasatil hadiqati birkatun. Wasat itu artinya tengah, fi di dalam. Fi wasati berarti di tengah, al hadiqati kebun, birkatun ada kolam, di tengah kebun ada kolam. Fi wasatil hadiqati di tengah kebun, birkatun ada kolam. Fiha di antaranya atau di dalamnya, bukan di antaranya ya, fiha itu di dalamnya. Di dalamnya asmakun wa nafuratun, ada ikan-ikan dan air mancur. Fiha di dalamnya asmakun ikan-ikan, ada ikan-ikan maksudnya ya, wa nafuratun dan air mancur. Al-ma'u fil birkah naqiyun. Al-ma'u artinya air, fil birkah di dalam kolam, naqiyun. Naqiyun itu ada di bawah itu, artinya jernih. Al-ma'u fil birkah naqiyun, air di dalam kolam jernih. Al-hawa fil hadiqah sofin. Al-hawa angin, fil hadiqati di dalam kebun, sofin artinya apa? Sofin itu ada di bawahnya itu tadi. Sofin itu murni. Al-hawa fil hadiqah sofin, udara di dalam kebun murni. Haulal hadiqati, haula di sekitar al hadiqati kebun, haulal hadiqati di sekitar kebun. Surul hadiqah ada pagar tanam, malah. Surun itu pagar, hadiqah kebun, berarti pagar kebun. Haulal hadiqati surul hadiqati, di sekitar kebun ada pagar kebun. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas ini dia ismul isyarah plus ismu plus sifat. Nanti ya Pak Z ini buatkan keterangannya di papan tulis biar tidak bingung deh. Oke. Mungkin cukup ini, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.